心の底から参照いたしたいと思います。天皇陛下万歳。Perjalanan Jepang sebagai negara besar memang tak luput dari sejarahnya yang begitu panjang. Negeri matahari terbit ini, yang dulunya sebuah negara yang tertutup, kini telah berubah menjadi negara besar di Asia dengan ekonomi majunya, teknologi termutakhir, dan budaya yang terus dilestarikan hingga kini. Dan jauh di luar sana, pertanyaan besar pun muncul. Apakah semua itu didapatkan dengan kedamaian atau pertumpahan darah? Video ini adalah episode kedua dari video pembahasan sejarah Jepang. Dan kini kita akan membahas apa motif sebenarnya Jepang ingin menguasai Asia. Mari kita bahas. Setelah keberhasilan restorasi Meiji pada tahun 1868, Jepang mengalami transformasi ekonomi dan sosial yang begitu cepat. Modernisasi industri, infrastruktur, dan militer menimbulkan ambisi baru untuk membangun kekuatan regional dan mengambil alih kendali ekonomi dan politik di Asia yang sebelumnya didominasi kekuatan Barat. Pada saat bersamaan, Jepang yang kuat pun mulai khawatir atas keamanan nasionalnya dan ketidakcukupan sumber daya alam menjadi faktor utama penghambat ambisinya. Sudah lama Jepang mengamati perilaku Barat terhadap perluasan imperialismenya di Asia dan di seluruh dunia. Hingga pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Jepang pun mulai menunjukkan ambisi ekspansinya. Keberhasilan dalam dua konflik utama, yakni Perang Sino-Jepang 1894 hingga 1895 dan Perang Rusia-Jepang 1904 hingga 1905, menjadi bukti nyata dari ambisi tersebut. Perang Sino-Jepang berakhir dengan kemenangan Jepang dan membawa pulang Taiwan dari dinasti Qing Tiongkok, serta pengakuan atas kemerdekaan Korea. Keberhasilan ini mengukuhkan Jepang sebagai kekuatan maritim yang patut diperhitungkan. Perang Rusia-Jepang, terutama dengan kemenangan dalam pertempuran Tsushima, di mana armada Jepang berhasil mengalahkan armada Rusia yang lebih besar dan kuat, memperkuat citra Jepang sebagai kekuatan militer yang mampu menantang kekuatan Eropa. Kemenangan ini juga mengakibatkan pengakuan internasional atas pengaruh Jepang di Korea dan sebagian Manchuria. Dengan keberhasilan ini, Jepang berhasil membuka akses terhadap wilayah-wilayah yang mereka kuasai, seperti Taiwan, Korea, dan Manchuria. Wilayah-wilayah ini juga kaya akan sumber daya alam yang penting bagi pertumbuhan industri dan kekuatan ekonomi Jepang. Kontrol atas sumber daya alam dan ekonomi ini memungkinkan Jepang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam skala yang lebih besar daripada yang bisa dicapai hanya dengan sumber daya domestik. Pada era Perang Dunia Pertama, 1914 hingga 1918, Jepang mengalami fase boom ekonomi, di mana Jepang mendapat peluang besar untuk mengekspor barang-barang manufaktur ke negara-negara sekutu yang terlibat dalam perang. Permintaan yang tinggi dari luar negeri ini memicu ledakan ekonomi, dengan peningkatan produksi industri dan perdagangan luar negeri yang signifikan, menjadikan pertumbuhan ekonomi Jepang sangat pesat.
Keuntungan dari perdagangan selama perang diinvestasikan kembali dalam modernisasi industri dan infrastruktur, menciptakan kestabilan dan pertumbuhan sektor manufaktur, terutama tekstil, baja, dan pembuatan kapal yang meningkat pesat. Namun, fase ini tidak bertahan lama. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, Jepang mulai mengalami resesi ekonomi akibat penurunan permintaan ekspor dan kembalinya kompetisi dari negara-negara barat yang telah pulih dari perang. Depresi besar-besaran melanda Jepang pada awal tahun 1920-an, termasuk gempa bumi besar Kanto pada tahun 1923 yang menghancurkan Tokyo dan Yokohama. Situasi semakin buruk ketika krisis ekonomi global Great Depression pada akhir tahun 1929 membawa dampak buruk bagi ekonomi Jepang, dengan penurunan tajam dalam ekspor, pengangguran yang tinggi, dan deflasi, membawa Jepang menuju jurang kehancuran. Pemerintah Jepang mati-matian berusaha mengatasi krisis dengan kebijakan ekonomi yang lebih agresif, termasuk devaluasi yen untuk membuat ekspor lebih kompetitif. Namun, faktor yang lebih penting adalah pembatasan impor dan proteksionisme Barat. Pada masa depresi global ini, negara-negara kolonial Barat seperti Inggris, Prancis, Portugal, Belanda, dan hampir semua negara Eropa memberlakukan tarif impor yang tinggi dan kebijakan proteksionis impor yang ketat, melarang impor barang-barang asing termasuk Jepang masuk ke wilayah kolonial mereka. Langkah-langkah ini diperkenalkan untuk melindungi industri lokal dan mengurangi persaingan dari barang-barang asing. Sedangkan Jepang sangat bergantung pada pasar ekspor. Kebijakan ini membawa dampak yang menghancurkan bagi ekonomi Jepang itu sendiri, yang sudah tertekan oleh Great Depression. Apakah ini awal mula dari kehancuran? Untuk pulih dari dampak yang menghancurkan ini, Jepang pun mulai meluncurkan program persenjataan besar-besaran dan kampanye untuk menaklukkan pasar asing di Asia. Sebagai respons terhadap kebijakan Barat dan kebutuhan akan sumber daya serta pasar baru, Jepang menginvasi Manchuria pada tahun 1931, berawal dari insiden Mukden. Insiden sabotas ini terjadi di Manchuria Selatan ketika jalur kereta api yang dimiliki Jepang di dekat Mukden dibom oleh ofisir junior Jepang. Militer Jepang pun menuduh Tiongkok yang melakukan hal ini. Insiden ini memberikan alasan bagi militer Jepang berikutnya. Dalam waktu beberapa bulan saja, Angkatan Darat Jepang telah menguasai wilayah tersebut, hampir tidak menghadapi perlawanan dari Angkatan Darat Tiongkok yang tidak terlatih dan bukan tandingan Jepang. Jepang pun mulai mengkonsolidasikan kendalinya di wilayah yang kaya akan sumber daya tersebut. Jepang mendeklarasikan daerah tersebut sebagai negara boneka atau negara otonom baru Manchukuo. Puyi, kaisar terakhir Tiongkok, diangkat sebagai kepala negaranya. Namun Manchukuo sebenarnya tetap berada di bawah kendali Jepang secara penuh. Di dalam negeri, seiring berjalannya waktu, ekonomi Jepang pun mulai membaik dan mengalami pertumbuhan ekonomi.
sebagian besar pertumbuhan industri diarahkan untuk memperluas dan memperkuat kekuatan militer negara. Dengan tujuan mengamankan lebih banyak sumber daya dan pasar, Jepang pun melanjutkan ekspansinya. Dimulai dari sebuah insiden jembatan Marco Polo tahun 1937 yang menandai awal perang besar-besaran antara kedua negara. Jepang memulai invasi skala penuh ke wilayah Tiongkok. Perang ini adalah perang Asia terbesar pada abad ke-20 yang dikenal dengan Perang Tiongkok-Jepang kedua. Banyak tragedi dan insiden mengerikan di dalamnya, seperti pembunuhan, pemerkosaan, hingga pembantaian massal. Hingga akhirnya, pada tanggal 13 Desember 1937, ibu kota Nanking telah diambil alih oleh Jepang. Sementara di belahan bumi barat, Jerman dengan pemimpin agungnya sang Führer Adolf Hitler pada tahun 1938 telah berhasil mencaplok Austria dan sohib karibnya Benito Mussolini telah menaklukkan Abyssinia. Mereka merasa membutuhkan Jepang untuk melengkapi poros kekuasaan mereka. Dari sinilah tatanan dunia baru tercipta. Ketiga negara ini, Jerman, Italia, dan Jepang, kemudian membentuk sebuah aliansi yang dikenal sebagai blok poros. Mereka bertekad untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka dan mendominasi dunia dengan ideologi fasisme dan militerisme. Pada tahun 1939, Hitler melanjutkan ekspansi agresifnya dengan menginvasi Polandia, memicu dimulainya Perang Dunia Kedua. Bersamaan dengan itu, Italia melancarkan serangan ke Balkan, sementara Jepang memperluas pengaruhnya di Asia Timur, termasuk invasi ke Cina. Tindakan-tindakan ini secara terang-terangan menantang negara-negara sekutu yang berusaha mempertahankan perdamaian dan stabilitas global. Jepang yang hanya mempunyai sedikit sumber daya alam dan tidak memiliki minyak untuk membangunkan mesin-mesin perang mereka, kini menghadapi sanksi ekonomi dari negara-negara barat yang memutus pasokan minyak ke Jepang. Hal ini membuat Jepang menghadapi realitas sebenarnya dari kesalahan yang mereka lakukan. Kenyataan ini membawa Jepang masuk semakin dalam ke dalam titik kotor sejarah Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang melakukan serangan yang amat berani. Armada pesawat besar Jepang mengejutkan armada Laut Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor. Dalam 2 gelombang serangan, 8 kapal tempur, 3 kapal penjelajah, dan 3 kapal lainnya mengalami kerusakan parah dan hampir 200 pesawat Amerika hancur. Total korban yang meninggal lebih dari 2.400 jiwa. Congress declare that since
the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Seperti membangunkan macan dari tidurnya, Jepang secara langsung menyeret Amerika masuk ke dalam arena peperangan di Perang Dunia Kedua. Ambisi besar dan tindakan agresif blok poros pun kini berhadapan dengan perlawanan besar-besaran dari negara-negara sekutu. Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan banyak negara lainnya bersatu untuk melawan ancaman ini. Perang berkecamuk di berbagai medan, dari Eropa hingga Afrika Utara, dan dari Pasifik hingga Asia Timur. Hingga kenyataan pahit pun terjadi. Awal kehancuran Jepang pada pertempuran Midway. Pertempuran ini terjadi dari 4 hingga 7 Juni 1942 dan dianggap sebagai titik balik penting dalam Perang Pasifik. Dalam pertempuran ini, Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil menghancurkan 4 kapal induk utama Jepang, yaitu Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu, yang semuanya berperan penting dalam serangan di Pearl Harbor sebelumnya. Kemenangan Amerika di Midway tidak hanya menghentikan ekspansi Jepang di Pasifik, tetapi juga mematahkan superioritas Angkatan Laut Jepang dan memberi sekutu keunggulan strategis yang krusial untuk melakukan tindakan berikut. Ambisi dan realita tidak lagi sejalan. Pengorbanan besar dari jutaan prajurit dan warga sipil menandai babak perjalanan panjang yang memilukan dan berdarah-darah bagi bangsa Jepang. Kekalahan demi kekalahan terus dialami. Korban semakin banyak berguguran. Dan apa yang telah susah payah mereka bangun hancur seketika oleh ledakan-ledakan bom yang tak terbayangkan mengerikannya. Dunia tidak akan pernah sama lagi. Akhir dari Perang Dunia Kedua membawa dunia ke dalam era baru, di mana rasa sakit, kehilangan, dan kehancuran yang ditinggalkan oleh ambisi kekuasaan menjadi pelajaran abadi bagi umat manusia. Pada setiap monumen perang yang berdiri, pada setiap cerita yang diceritakan, terukir harapan bahwa sejarah kelam ini tidak akan pernah terulang. There was a terrific rush of wind
and a noise like thunder. The biggest thing that ever was, ugly and beautiful. It was like a pillar of fire. I thought an airplane had crashed into the sun. Di atas reruntuhan dan kenangan yang pedih, Jepang yang terpuruk pun perlahan-lahan mulai bangkit, dengan harapan yang lebih terang dan komitmen yang lebih kuat untuk menjaga perdamaian dan membangun masa depan yang lebih baik. Meskipun bekas luka tidak akan pernah benar-benar hilang, keberanian dan pengorbanan dari masa lalu terus menginspirasi generasi baru untuk mencari jalan menuju harmoni dan kemakmuran bersama. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini mengenai sejarah dari negeri matahari terbit ini. Jika Anda sudah menemukan jawabannya, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Dengan ini, kita tidak hanya menambah ilmu pengetahuan dan menghormati sejarah, namun juga memperkuat tekad kita untuk menjaga perdamaian, mencegah terulangnya kekejaman yang sama, dan membangun masa depan yang lebih adil dan harmonis bagi seluruh umat manusia.